warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiani Sumiwijaya dari SMP Negeri 2 Cilengsi dengan guru mata pelajaran Seni Budaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi Seni Budaya. Berikut nomor induk kependudukan saya 320 10 755 0196 0004. Berikut merupakan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Oke, sebelumnya udah berdoa belum? Belum. Oke, dipersilakan ketua kelas boleh dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap, siap. Duduk siap, siap. Siap berdoa. Menurut agama dan masing-masing berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya nih? Masih. Biasa di jam-jam terakhir kan suka gerah gitu ya. Gerah gak sih? Agak gerah gitu, udah lumayan siang nih hari ini. Oke, sebelum kita masuk pelajaran biasa kita cek absen terlebih dahulu. Komplit gak ya? Coba kita cek satu-satu ya. Ayo Leoni. Hadir. Alia Aska. Hadir. Ainun. Hadir. Azam Munawar. Hadir. Arisya Rawadatu. Oke. Selina Evara. Hadir. Chandra Kirana. Hadir. Geisha Adindra. Mawilda Putri. Hadir. Oke. Kaisar Raya. Hadir. Latisya Angel. Oke. Muhammad Abdul Kholik. Ada gak hari ini? Sakit? Sakit apa sih Kholik? Gak tahu. Kita doakan bersama semoga Abdul Kholik lekas sehat kembali. Biar bisa sekolah lagi aktivitas seperti biasanya. Muhammad Syaril Mustafa. Oke, ada ya. Agil Gilbran. Muhammad Naufal Nizam. Oktalia Putri. Oke, Rismayanti. Rismayanti anak baru ya? Oh, baru berapa minggu di kelas 9 kelas 9, kelas 8 ini? Baru minggu ini ya? Oh, udah pindahan dari mana? Dari sekolah sebelah? Iya. Oh. Kasih hai dulu sama Risma. Hai Risma. Oke, soalnya ibu baru melihat nih si Risma ya di minggu ini. Oke, Reski Aditya. Hadir. Reval Ichigo. Mana Reval? Izin sakit juga. Sakit apa dia? Perasaan kemarin masih ada di sekolah. Oh, demam, main panas-panasan apa main hujan-hujanan. Kita doakan semoga Reval lekas sehat kembali. Sabria Zara. Oke, Senandung Nacita. Zaidan. Oke, ada yang belum di absen? Sudah semua ya? Oke deh, udah di absen. Gimana? Di kolong rapi gak? Ada sampah? Baju rapi? Aman ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru nih, ada yang masih inget gak? Kira-kira minggu lalu itu kita belajar tentang apa aja? Yuk, inget gak minggu lalu? Angkat tangan dulu deh. Saya Ibu. Oke, ya silakan Ai. Minggu lalu kita belajar tentang apa nih? Tentang definisi tari tradisional. Boleh diulas dikit gak? Coba. Definisi tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan telah diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Oke, nice. Ingatannya kuat banget. Tepuk tangan buat Ai. Mungkin ada yang mau menambahkan? Siapa kita yang mau replay pelajaran minggu lalu? Ada yang mau nambahin? Ai? Oh, Chandra Kirana. Silakan Chandra. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tari tradisional. Betul, minggu lalu kita membahas tentang sejarah tari juga. Apa tuh? Boleh kita spill? Sejarah tari tradisional di Indonesia sangat kaya dan beragam. Seperti ada upacara adat, interaksi budaya yang panjang. Tarian
tradisional juga telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, berfungsi sebagai sarana komunikasi dan lain sebagainya. Oke, tepuk dulu buat Chandra. Oke ya, itu tadi Ai sudah dan Chandra sama teman-teman semua nih ngejelasin bahwa minggu lalu kita udah belajar tentang tari tradisional itu apa dan spill sedikit tentang sejarah tari. Nah, udah dibahas yang minggu lalu, sekarang buat masuk ke materi baru nih. Kayaknya ice breaking dulu nih ya kan, biar kita fokus gitu loh. Biar nggak lemes, nggak boring ya gak? Ice breakingnya apa ya? Kita main tangkap aja, tangkap tangan itu mendekat menjauh. Ya. Dulu pernah ya waktu kelas 7 ya? Ya kan udah setahun nih kita ulang lagi ice breakingnya ya. Silakan berdua sama teman sebelahnya coba. Ya. Janjian siapa yang jaga dulu? Yang jaga siapa nih? Nanti yang mendekat menjauhnya siapa, ganti-gantian gitu. Udah, siapa yang jaga? Cara mainnya gimana? Oh, waktu itu belum pernah dibahas ya di kelas GSA ya? Oke. Jadi nanti yang jaga tuh diem nih, gini nih. Terus temen yang mainnya itu nanti dengerin ibu bilang, misalnya ibu bilang menjauh, mendekat. Nanti pas ibu bilang tangkap, ditangkap tangan temennya. Nanti temennya nanti menghindar tangannya, set gitu ya. Siap? Ya, oke. Ready? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Menjauh. Iya. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Ya. Ada yang ketangkap gak? Ada yang ketangkap gak? Siapa Najila ketangkap? Ketangkap gak? Oke, sekali lagi gantian sama teman sebelahnya. Temannya yang jaga sekarang. Siap? Menjauh. Menjauh. Mendekat. 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 Menjauh. Tangkap. Ya. Siapa yang kena tangannya temennya? Cek gitu. Siapa? Noval kena. Pada hamil kena semua ya. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita mulai masuk ke materi pembelajaran ya. Mohon izin buat buka dulu materi kita hari ini. Materinya masih sama tentang seni tari. Waktu itu sudah Ibu jelaskan yang di minggu lalu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Pembahasan apa sih yang bakal kita bahas? Yaitu tentang masih seputar tari tradisi. Dia muter-muter, coba kita lihat kuotanya. Apakah ready kuotanya? Oh, bisa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi tari tradisional Indonesia. Kalau kemarin kita udah belajar tentang apa sih tari tradisi, terus juga bagaimana sejarahnya, hari ini fungsinya buat apa aja. Oke, kita zoom biar terlihat jelas. Fungsi tari tradisional di Indonesia. Ini materi kelas 8. Ini sudah dibahas juga tadi sama teman kita si Aya, bahwasanya tari tradisional Indonesia merupakan seni tari yang diwariskan secara turun-temurun, yang mencerminkan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam tarian ini biasanya terdapat makna tertentu dan memiliki gerakan yang khas. Jadi pada dasarnya bahwa di Indonesia itu kan sangat beraneka ragam, betul? Dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur sama-sama Pulau Jawa itu mempunyai ciri khasnya berbeda, ya kan? Mulai dari musiknya, tariannya, sampai ritmenya juga beda, sampai ke kostum-kostumnya beda. Selanjutnya, oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian itu diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi tari tradisional di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat deskripsi. Jadi nanti di ending kamu diharapkan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita simak, bisa membuat deskripsi tentang fungsi tari tradisional. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik nih.
Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang seni tari di Indonesia? Ada yang mau berpendapat? Siapa aja boleh, bebas. Kira-kira tari tradisional Indonesia tuh apa sih? Ya, silakan. Apa ya gitu? Tari tradisi itu adalah, yo, tadi sudah dibahas juga tari tradisi adalah tari yang sudah diturunkan secara turun-temurun dan mempunyai ciri khasnya yang masing-masing beraneka ragam. Terus ada yang tahu gak nih jenis fungsi tari di Indonesia? Apa ya? Ah, nice. Padahal kita belum belajar tentang ini ya. Kalau kata kamu untuk apa? Hiburan. Mungkin ada pendapat lain selain hiburan buat apa ya? Ah, nice, betul. Apalagi? Pendidikan, apalagi? Pertunjukan ya, pernikahan masuk ke hiburan. Nah, ini kenapa pertanyaan pematiknya banyak yang mungkin kamu berpikir karena memang ini adalah pertanyaan mendasar tentang apa yang akan kita pelajari. Ya, makanya ya nggak salah kalau misalnya kamu masih berpendapat A, berpendapat B, itu wajar banget, nggak apa-apa. Karena ini memang yang akan kita bahas di hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sedikit spill biar terbuka sedikit wawasan kamu. Bahwasanya di Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Betul atau betul? Betul ya. Salah satunya adalah kesenian tari. Ini berikut ini adalah beberapa contoh tari tradisional di Indonesia. Pertama ada tari saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan secara serempak dan gerakannya cepat, iremanya ritmis. Tari saman biasanya digunakan ketika pelaksanaan upacara atau festival. Tari saman ini ditarikan secara berkelompok. Jadi dia nggak bisa nih kalau dia nari sendirian, karena dia memang didesain secara berkelompok. Selanjutnya ada tari piring. Pernah lihat tari piring nggak? Di mana? Di pernikahan? Di YouTube? Di TV? Tari piring dia bawa apa, nak? Apa dia bawa gelas? Enggak ya, dia bawa piring ya. Mungkin ada yang tahu kira-kira tari piring itu untuk apa sih? Untuk apa ya? Ya upacara adat, kira-kira adat apa? Tahu gak? Di pernikahan ya. Biasanya ditampilkan di acara pernikahan untuk hiburan. Oke, ini kita baru masuk nih, baru mau masuk ke materi. Tapi Ibu belum mau menjelasin nih kita materi detailnya seperti apa, karena di sini kita pakai metode kamu cari tahu sendiri permasalahannya, kamu identifikasi sendiri, nanti di ending baru dikasih penguatan. Jadi kamu yang apa ya, mencari tahu dulu apa sih pembelajaran hari ini. Di sini nanti Ibu akan menampilkan 4 video ya, 4 video berikut ini tentang analisis jenis fungsi tari dan deskripsi keunikannya. Jadi nanti tolong disimak baik-baik videonya, mungkin kalau misalnya durasinya video terlalu panjang, mungkin nanti akan di skip ya. Oke, tapi namun sebelum nyimak video kita bikin kelompok terlebih dahulu. Yuk bikin kelompok. Butuhnya 4 kelompok ya. 4 kelompok ya, coba kita bikin 4 kelompok sesuai dengan jumlah kita. Jadi ini hari ini berapa sih? 20-an ya. Jadi satu kelompok itu 5. Ya silakan, kalau bisa dicampur biar heterogen ya. Cewek cowok, jadi jangan cewek-cewek, cowok-cowok gitu, biar heterogen. Silakan bikin kelompok. Yang deket aja deh biar mejanya nggak usah ini. Nggak usah apa namanya? Nggak usah geser-geser. Sama siapa? Ya bening, iya deh, iya balik aja, balik kursi aja, balik kursi biar gampang. Dah, dapat. Sekarang Ibu minta tolong satu perwakilan kelompok maju ke depan buat ngambil undian. Ya siapa aja boleh. Oke. Ini kita ada undian ya. Jadi biar adil nanti majunya sama tugas kelompoknya ya. Silakan ambil undiannya. Set. Ambil. Iya, dibuka. Ini undian masuk maju. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor berapa? 4, 2. Oke. Ini ada LKPD-nya. Nanti boleh dipegang dulu ya. Ini LKPD-nya, silakan dipegang.
Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Oke, udah dapat ya LKPD-nya ya. Nah, ini kan kamu udah dapat nomor undian nih, ya kan? Nanti dari 4 video ini, perhatikan anak-anak, dari 4 video ini silakan simak semuanya. Nanti bila udah kamu simak, silakan kamu pilih sesuai dengan nomor urutan yang kamu dapat tadi. Misalnya kelompok 1 dapat apa ya yang sesuai yang ada di situ gitu ya. Kelompok 2 dan seterusnya. Oke. Kita nobar nonton bareng. Yang pertama ada tari jojor Bali. Ini sebagai sarana ritual. Check it out. Sekarang kalian diberi waktu sekitar 20 menit aja, kebanyakan 10 menit. Jadi 10 menit untuk mengerjakan LKPD dan nanti 10 menit lagi untuk presentasi. Ya, silakan. Presentasi kita perkenalan gitu nggak? Perkenalan dong. Iya. Ready? Kelompok 3 ready? Kelompok 4 ready? Kelompok 1 ready? Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dipersilakan kelompok 1 maju ke depan. Oke. Silakan. Di tengah sini dong. Kita simak bareng-bareng ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja tari tradisional. Mulai dari gandrung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaisar. Nama saya Muhammad Syahril Mustafa. Nama saya Sabia Zahra Arhani. Nama saya Rizya Rodapudana. Nama saya Aldira Ramadhani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerja kelompok kami tentang tari gandrung. Keunikan dan ciri khas tari. Gerakan yang dinamis dan ekspresif. Musik iringan tradisional yang menghanyutkan dan dengan perpaduan budaya Jawa dan Bali. Kostum yang mewah dan ikonik serta interaksi langsung dengan penonton yang unik. Deskripsi jenis tari. Tari hiburan adalah jenis tari yang diciptakan dengan tujuan utama untuk menghibur penonton, baik dalam acara formal maupun non-formal. Tarian ini tidak terikat pada aturan adat atau ritual tertentu, sehingga gerakannya lebih bebas, ekspresif, dan menarik. Biasanya ditampilkan dalam pertunjukan seni, festival, atau acara sosial. Tari hiburan dapat berasal dari tarian tradisional yang dimodifikasi maupun hasil kreasi baru. Ciri khas tari hiburan terletak pada gerakan yang dinamis, kostum yang mencolok, serta musik yang menyeramkan. Suasana contohnya Menyeramkan, menyenangkan. menyemarakan. Oh, menyeramkan. Mana ada sih tengok? Tarinya tari hiburan ya, tapi musiknya menyeramkan. Contohnya tari hiburan adalah tari gandrung. Oke. Mungkin presentasi temennya udah cukup segini. Ada yang mau nanyain gak nih? Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Dari kelompok mana? Oke, baik. Dari kelompok 3 ya? Ya, silakan kasih tahu namanya dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dedek Muhammad Rianto, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah tari gandrung biasanya dibawakan oleh penari wanita yang disebut?
Oke, nanti kalau belum tahu jawabannya boleh dicatat dulu aja notulen. Nanti di ending kita ada sesi jawaban lagi. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi, siapa? Kelompok lain boleh loh? Boleh? Yang mau nambahin? Cukup? Oke, boleh nanti notulen di notice ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 3 mengenai kalau penari gandrung itu disebut apa sih? Gitu kan, narinya atas cewek ya. Oke, boleh kalau ada nggak ada yang nanya boleh closing. Kemudian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan, sebaiknya dibicarakan bersama-sama, bukan balik orang yang lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah nih tari gandrung sebagai sarana hiburan ya. Lanjut ke kelompok kedua. Ya, silakan kelompok 2. Boleh langsung di searching aja. Kelompok lain juga boleh bikin pertanyaan ya, boleh. Oke, sebelum teman-temannya presentasi, gantian nih. Tadi kan pas presentasi diperhatikan. Jadi saat temannya presentasi ikut memperhatikan juga. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi mengenai tari reog Ponorogo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salina. Tadi kalian nih udah presentasi ya kan, udah diskusi, udah menganalisis dan juga membuat deskripsi singkat mengenai apa sih yang kamu bahas. Di sini Ibu akan menjelaskan ulang atau mengevaluasi tentang apa yang udah kamu presentasikan. Yang pertama itu tadi ada sarana upacara atau ritual. Ini sebenarnya sebuah warisan kebudayaan zaman prasejarah masyarakat yang percaya bahwa melalui tari apa yang diinginkan akan tercapai. Jadi melalui media tari, kesenian tari, apa yang diinginkan itu dapat terwujud. Kayak misalnya ada tari piring yang tadi sempat kita bahas sedikit di awal, sebelum dijadikan tari wisata ataupun tari hiburan, itu awal mulanya sebagai tari untuk meminta hujan. Jadi dulu tuh orang Padang, orang Sumatera Barat ketika dia merasa ini akan dibahas. Jadi seperti itu perbedaan di antara jenis fungsi si tari tradisi. Mungkin ada pertanyaan lagi gak? Cukup paham ya? Kini ada yang mau refleksiin gak? Kita hari ini udah belajar apa sih gitu. Ya. Oke, silakan boleh maju ke depan. Maju ke depan di sini. Di depan aja deh, boleh deh. Biar di center, biar kelihatan sama teman-temannya. Gak usah deh, langsung aja nih teman kita pemberani banget, Masya Allah. Ayo, boleh refleksiin ya pelajaran ini kita udah belajar tentang apa? Refleksi pembelajaran hari ini adalah kita membahas tentang tari tradisional, yaitu tari Jojor Bali dan tari Gandrung. Tari Jojor Bali adalah ritual keagamaan di daerah Bali, mencerminkan semangat gotong royong dan kekompakan masyarakat Bali melalui gerakan yang dinamis dan teratur. Sementara itu, tari Gandrung dari Banyuwangi menggambarkan rasa syukur dan cinta dengan gerakan lemah gemulai yang penuh pesona dan keindahan. Keduanya menunjukkan kekayaan budaya daerah yang syarat makna, disajikan secara massal. Udah, salah masal. Oke. Refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau nambah ini yang refleksiin. Kaisar. Silakan Kaisar. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar akan
merefleksikan pembelajaran hari ini. Relax aja, relax kamu Kai. Tadi kita belajar tari reog. Tari reog Ponorogo adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya makna dan nilai. Tarian ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur dan dikenal dengan keunikan serta kekuatan visualnya, terutama melalui topeng besar barongan atau singa barong dan atraksi para penari warok serta jantil. Dan kita juga belajar tari Borobudur. Tari Borobudur merupakan salah satu karya seni pertunjukan yang terinspirasi dari kemegahan dan nilai sejarah Candi Borobudur serta budaya dan ajaran Buddha yang terkandung di dalamnya. Tarian ini biasanya menggambarkan suasana spiritual, ketenangan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur nenek moyang. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan udah nih refleksi pembelajarannya. Hari ini Bu Dian minta refleksi perasaan dong. Bagaimana sih rasanya belajar tentang materi hari ini, tentang fungsi-fungsi tari. Ini ada sticky note, boleh dibagi ya. 1, 2. Happy, seru banget. Hari ini seru, asik tapi menyenangkan. Sangat berbunga-bunga. Wah, Geisha kenapa berbunga-bunga Geisha? Karena ada siapa Geisha? Wah, boleh sepil dong. Agil, seru katanya. Pesan saya senang karena dapat mengerti pembelajaran hari ini dan sangat seru sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita pulang, Ibu akan menjelaskan apa sih materi yang minggu depan yang akan kita pelajari. Hari ini kita udah belajar tentang apa sih itu fungsi tari. Di minggu depan kita akan belajar mengenai penyajian tari. Mulai dari tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, hingga tari massal. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita tepuk semangat dulu biar semangat deh. Ini udah di akhir-akhir jam nih, kayak udah ngantuk banget ya gak? Semangat, tepuk semangat bisa? Bisa. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, dipersilakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Siap, Pak. Menurut agama dan kita masing-masing berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Boleh dibeberesin, masukin ke dalam tasnya. Ya, silakan dari barisan paling kanan boleh keluar. Bawa pat minumnya. Ya, makasih ya. Iya, Waalaikumsalam. Jangan pulang dulu, foto bareng dulu. Makasih ya, Ibu. Iya. Jangan pulang dulu, foto bareng dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Foto bar dulu ya. Foto bar dulu. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bi. Berbunga-bunga. Geisha berbunga-bunga. Kenapa ada Chandra? Oh, ada Agil. Iya. Foto bareng dulu di depan.